Kalian ngitungnya gimana? Satu-satu. T1 dilihat dari apa? Klavikula. No. Kan klavikula dia hubungannya bukan ke torakal tapi ke sternum. Jadi kita nggak bisa pakai klavikula. Pakainya apa? Rib. Rib pertama adalah rib yang paling melengkung. Ya. Rib pertama adalah rib yang paling melengkung. Jadi kita bisa menggunakan T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebenarnya ini sudah cukup dengan L1. Kita sampai extend ke L3. Jadi untuk kita mengurangi ya sesuai dengan prosedur, kita bisa crop sampai L1 saja. Dan cropnya Anda pastikan tidak ada area putih ya, dimana itu sisa kolimasi masuk. Anatomi masuk, kemudian kira-kira yang tidak optimal di sini apa? Tambahkan anatomi kita terlalu lebar nih, berarti apa kira-kira? Posisinya bagaimana? Miring apa tuh miring maksudnya? Agak simetris. Beda. Masalah rotasi? Masalah rotasi kira-kira dia ada rotasi lebih ke kanan atau ke kiri? Atau sudah lurus? Lebih ke kanan. Rotasinya itu oke, sudah benar ya. Ditandai dari apa kalau rotasi tidak condong ke kanan? Kalian tahu rotasi nggak? Rotasi ini pasien dia cenderung ke kanan atau ke kiri, bukan menceng kanan menceng kiri, bukan ya. Rotasi Anda bisa lihat apa tadi, kalau AP simetris, kalau organnya 2, koste kanan koste kiri simetris, klavikula kanan klavikula kiri simetris. Kalau organnya 1 ya dia di tengah, processus spinosus. Alignmentnya kan oke, pasiennya lurus tapi menceng nggak menghimpit midline dari meja pemeriksaan, atau kasetnya tidak sejajar, long aksisnya kita sebutnya kan, long aksis tidak sejajar dengan meja pemeriksaan. Jadi kita harus kemana nih, ke kanan atau ke kiri? Ke Kiri. Jadi pasien kita luruskan ke kiri ya, seluruh tubuhnya, bukan cuma pelvisnya aja. Yang ketiga, kontrasnya. Gimana kontrasnya? Kata Pak Ayub tadi terlalu. Kontrasnya apa? Jangan kata Pak Ayub. Kalau kontras itu berarti kemampuan untuk apa sih? Membedakan tulang satu dengan tulang yang lain, membedakan tulang dengan paru-paru, tulang dengan jaringan yang ada di pikiran Anda, harusnya itu, bukan Pak Ayub ya. Maka kira-kira bagian mana yang Anda rasa kok nyampur nih putihnya? Mana kira-kira? Di area proksimal gimana? Oke? Pakai area distal? Di area mid ini ya, mungkin ya kira-kira lebih dense gitu, karena masih ada jantung. Nah, berarti kita bisa optimalkan gitu kan better. Oke. Tapi overall kontras yang dihasilkan dari parameter eksposi sudah optimal, karena kita sudah bisa membedakan, nggak usah di post processing maksudnya ya. Selanjutnya apa lagi? Berarti detailnya gitu kan, detail itu dilihat dari kamu bisa bedain, ini kamu bisa bedain yang kamu sebut dengan proses spinosis, jadi representatif. Anatomi juga berhubungan dengan itu, Anda bisa membedakan ini korpus gitu kan, kotak, kemudian ini apa? Ini apa sebenarnya, diskus atau intervertebral disc ya. Jadi antar korpus dia punya diskus intervertebral. Ini kita sebut dengan end plate. End plate itu bagian dasar dari korpus. Nah, diskus itu kan karena soft tissue, maka dia gambarannya lusen ya, jadi tidak seperti tulang. Nah, kemudian ini samping kanan samping kiri berarti simetris, adalah processus transverse. Jadi dia X ya, sumbu X itu transversal, maka dia membentangnya itu ke kanan dan ke kiri, bukan ke depan atau ke bawah. Kemudian di tengah adalah processus spinosus yang tadi kita sudah pastikan. Kemudian ini apa? Ada pedicle ya, jadi titik-titik ini pedicle di samping-samping ya. Kalau misalnya dari dekat kurang terlihat dengan baik, itu yang disebut dengan kontrasnya kurang baik. Pedicle-nya nggak kelihatan, cuma hanya bayangan-bayangan saja. Oke, tapi ini sudah optimal, sudah cukup. Selanjutnya kita berikan marker. Nah, pemberian marker
jangan diberikan di samping kanan samping kiri dengan dekat ya, karena saya sampaikan tadi kemungkinan ada muscle spasm. Jadi kalau kita ngomongin lumbar, di belakang itu ada muskulusnya, atau torakal ada muskulusnya. Kalau misalnya nge-gym gitu ya, serat-seratnya kan kelihatan ya di belakang itu. Nah itu musculus rectus ya kita sebutnya. Itu area muscle yang kalau dia spasme pasiennya nyeri punggung tapi tulangnya nggak apa-apa, dia masih muda ya, berarti muscle spasm gitu. Maka kita berikan ya markernya itu bisa Anda berikan di atas ya begini. Kalau saya nggak suka ya, sukanya transparan gitu, estetik ya. Jadi kita berikan AP supine gitu ya. Ini juga transparan dan saya kuranginya menjadi kira-kira 16. Ini sudah cukup informatif dan menurut saya cukup tidak menutup di mana-mana. Next, selanjutnya